Kemudian BMKG begitu mendapatkan sebuah analisis gempa berkekuatan 8,7, sistem decision support system di BMKG segera melakukan pemodelan yang sebelumnya juga Pacific Tsunami Warning Center yang berpusat di Hawaii menyatakan bahwa gempa ini berpotensi tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Dan Indonesia tidak disebut. Namun demikian, kita berinisiatif untuk melakukan pemodelan detail terkait dengan wilayah yang ada di Indonesia ini. Sehingga BMKG melakukan pemodelan dari gempa yang terjadi dan betul berpotensi tsunami, namun memiliki status ancaman waspada. Artinya, estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari 0,5 meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari 0,5 meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Kemudian kepada masyarakat pesisir, kami himbau untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. Kenapa arahan ini harus dilakukan? Karena kita belajar dari tsunami Tohoku 2011, ini statusnya ancamannya sama-sama waspada, baik itu di utara Papua maupun di tempat lain di Indonesia Timur. Tapi saat itu tsunami ini menimbulkan korban jiwa 1 orang dan kita perlu mewaspadai. Kami minta kepada para stakeholder untuk fokus memberikan arahan untuk menjauh dari pantai untuk kawasan-kawasan yang berupa teluk sempitnya, karena ini bisa terjadi amputasi. Nanti mohon diperjelas lagi oleh Bapak-Bapak BNPB. Kemudian saat ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa, karena memang gempanya jauh dari pesisir pantai. Dan tentu saja kita akan terus mengupdate informasi ini dan akan saya kepada masyarakat bahwa gempa ini dipicu oleh adanya deformasi batuan pada bidang kontak antara lempeng Pasifik dan Eurasia yang berada di dasar laut. Gempa ini berkekuatan 8,7, memang kawasan tersebut secara historis memang terbiasa terjadi gempa-gempa besar megatrust semacam ini, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa gempa megatrust yang disampaikan selama ini bukanlah sesuatu yang harus diragukan, tetapi merupakan ancaman nyata. Ini juga terjadi meskipun ini terjadi di Rusia Timur. Nah, terkait dengan kekuatan gempa ini, memang akumulasi medan tegangan yang terkandung itu sudah terakumulasi sejak lama, dan ketika stres melebihi batas elastisitas batuan maka rilis dari gempa 8,7. Dan karena kekuatannya, maka dia akan menimbulkan deformasi yang berdampak perubahan kolom air laut dengan kekuatan besar, sehingga terjadilah pergerakan massa air laut. Jadi tsunami itu bukan gelombang laut, tapi massa air yang berpindah dan bergerak. Itulah tsunami. Nah, semakin jauh tentu saja energinya semakin melemah ya. Tapi yang pasti kita akan terus memonitor dampak-dampak tsunami-nya, dan seperti Pak Dr. Abdul Muhari sampaikan, meskipun di Indonesia itu statusnya waspada, tetapi kita harus waspadai faktor-faktor lokal seperti teluk-teluk yang sempit itu berpotensi terjadi amplifikasi gelombang tsunami, sehingga dia akan terjadi peningkatan ketinggian. Bisa jadi lebih dari 50 cm, itu yang waspada. Dan dari berbagai kasus, tsunami 50 cm itu bisa berdampak merusak dan bisa menimbulkan korban jiwa. Bagi bukti pada tahun 2011, tsunami Tohoku Jepang yang juga dampaknya sampai di utara Papua dan di Jayapura terjadi tsunami yang cukup signifikan sehingga menimbulkan korban jiwa 1 orang. Nah, apalagi tadi ya ditanyakan.
Apalagi Mbak ya? Kenapa sampai itu? Karena memang kekuatannya besar dan itu memberikan daya dorong impuls gelombang tsunami yang cukup jauh dampaknya sehingga sampai di wilayah Indonesia. Berhubungan dengan magnitudo yang terjadi sebagai pembangkit gempanya dan deformasi yang terminan deformasi yang terjadi di dasar laut. Demikian, Mbak. Bahwa pengalaman kita pada saat tsunami Jepang 2011 yang juga berpropagasi ke Papua itu terdeteksi di tide gauge di Jayapura itu hanya 33 cm. Tetapi kemudian seperti terlihat di layar, formasi teluk ini bisa menyebabkan amplifikasi tinggi tsunami. Karena ada gelombang yang masuk, kemudian tidak bisa sepenuhnya keluar, sehingga titik-titik yang berwarna merah, daerah-daerah yang berwarna merah di Teluk Yotefa pada saat itu kemudian mengalami amplifikasi dari 30 cm, itu yang terdeteksi di tide gauge. Pada gambar di sebelah kanan, itu tinggi maksimum bisa mencapai 3,8 meter. Jadi untuk formasi-formasi daerah pantai yang sifatnya teluk, ini gelombang panjang yang datang itu berpotensi mengalami amplifikasi. Ini yang harus kita waspadai sehingga benar-benar kita mohon bantuan dukungan dari teman-teman di daerah. Ini kalau bisa daerah-daerah pantai ini memang kita kosongkan dulu. Nanti Pak Sestama akan memberikan arahan secara lebih detail. Tetapi secara teknis, formasi-formasi teluk seperti ini, mulai dari Teluk Yotefa, Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara hingga Gorontalo itu cukup banyak di sekitar pantai. Ini menjadi perhatian kita supaya ini bisa benar-benar dikosongkan terlebih dahulu pada waktu-waktu nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono, dan setelah jeda waktu setelah gelombang pertama itu datang. Karena untuk tsunami, terutama tsunami yang melintasi samudra, itu gelombang pertama tidak harus yang terbesar. Biasanya gelombang terbesarnya datang itu pada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Dan waktunya itu bisa periode jam. Jadi antara gelombang pertama dan gelombang kedua dan gelombang ketiga itu bisa durasi jedanya 1 hingga 3 jam. Sehingga ini yang kita harus waspadai, bahwa masyarakat tidak hanya menjauhi pantai pada saat estimasi waktu tsunami-nya datang, tetapi juga tetap harus menjauhi pantai sampai beberapa waktu setelah peringatan dini tsunami atau waktu tiba tsunami itu datang. Idealnya 2-3 jam. Kita tidak usah dulu bermain ke daerah pantai yang di 6 provinsi ini, khususnya bagian utara, di waktu mungkin 1 jam sebelum hingga 2 jam sesudah. Nanti Pak Kestama akan menyampaikan lebih lanjut. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Memang dari estimasi modeling dan data pengukuran muka air yang saat ini kita terima di sepanjang Pasifik, itu alhamdulillah ketinggian tsunami hanya dalam tanda kutip di bawah 50 cm. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara tsunami 50 cm pun itu bisa membunuh. Kita bisa lihat pengalaman kita di 2011, itu ada 1 korban jiwa di Jayapura. Ini 1 di antara hanya 2 korban jiwa pada saat tsunami 2011 Jepang di luar Jepangnya. Jadi jangan sampai ini terulang, benar-benar kita waspadai, kita kosongkan dulu daerah pantai, supaya benar-benar nanti setelah tsunami, peringatan dini tsunami diakhiri oleh BMKG, baru kemudian masyarakat beraktivitas seperti biasa. Ada beberapa arahan penting dan harus segera dilaksanakan kepada 5 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
dikhususkan kepada BPBD, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan di daerah tersebut. Yang pertama, masyarakat di 5 provinsi sebagaimana disampaikan oleh Pak Daryono dari BMKG agar diupayakan menjauhi pantai 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah estimasi waktu tiba tsunami yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono. Yang kedua, pastikan masyarakat terinformasikan dengan baik, termobilisasi dengan baik, gunakan pendekatan persuasif untuk mengurangi kepanikan. Pada Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, kita akan mengulangi kembali rapat evaluasi penanganan situasi hari ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini poin-poin penting yang harus segera dilaksanakan oleh semua yang berkepentingan di daerah untuk menyampaikan sesegera mungkin informasi ini kepada masyarakat kita yang sudah di 5 provinsi ini.